Ya, 101,1 Radio Smart FM Makassar. Halo, selamat siang, Smart Listener. Apa kabar Anda hari ini ya? Dan sekarang nih, tidak terasa kita sudah masuk di 27 Ramadan 1444 Hijriah nih ya. Semoga Anda semangatnya semakin besar ya, tentunya untuk menjalankan ibadah puasa hingga tuntas nanti. Dan tidak terasa ya, sebentar lagi kita akan sama-sama ya merayakan hari kemenangan ya, Idul Fitri 1444 Hijriah. Dan Smart Listener, tentunya pada saat merayakan hari raya Idul Fitri itu ada banyak persiapan yang sudah dilakukan ya. Ini terutama untuk para ibu nih ya. Para ibu ya, untuk pangan ataupun untuk bagaimana menu yang dihidangkan ya untuk menyambut keluarga tercinta. Dan yang pastinya nih Smart Listener, kalau Anda nih ya ibu-ibu rumah tangga, untuk memilih menu pasti Anda sesuaikan juga nih dengan bagaimana ketersediaan bahan baku ataupun pangannya, kemudian bagaimana dengan harganya, apakah cukup terjangkau. Dan untuk hari ini Smart Listener, kita akan ngobrol-ngobrol nih bersama dengan tamu spesial saya yang saat ini sudah hadir di studio. Langsung saja saya menyapa Pak Mario David, anggota DPRD Kota Makassar dari Partai Nasdem. Selamat siang Pak Mario. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Selamat siang, damai Iya. sejahtera buat kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Gimana kabar Tak? Kabar baik, alhamdulillah. Capek sekali. Capek sekali. Ini kalau saya ngobrol nih sama Pak Mario, dikenal disiplin, tegas, dan tentu luwes, mudah bergaul ya. Dan itu terbukti ya, Smart Listener, beliau ini sudah 2 periode ya. Udah 2 periode, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Dipercaya masyarakat mengemban amanah perjuangan untuk kepentingan rakyat. Iya, amin Tuh, ya. amin. Oke, nah Pak Mario, ini bisa cerita sedikit dong ya. Ini kan tadi nih sempat ngobrol ya sebelum on air ya. Ini gimana nih kegiatan untuk hari ini Pak Mario? Pertama-tama minta maaf kepada smart listener telat memulai kegiatan kita karena baru nyampe dari Pulau Barang Lompo Ya. di Kecamatan Sakarang dalam rangka kegiatan Partai Nasdem sesuai tema kita ini Iya. hari ini bagaimana mengantisipasi inflasi Iya, dan kemudian dalam rangka bulan suci Ramadan. Ramadan, Partai Nasdem bersama Ibu Wawali, Ibu Fatmawati Rusdi berkeliling ke 15 kecamatan, kita membagikan sedekah. Sedekah dari beliau, sedekah dari keluarga besar Partai Nasdem untuk masyarakat yang ada di kota Makassar. Makassar. Itu Jadi sudah capek masih bau-bau ke Gak kita bau apa-apa. keringat, bau ikan. Tadi dari Pulau Barang Lompo. nggak apa-apa Pak, tapi tetap ini ya fresh ya Itu kelihatannya. dia, leng maki ini, habis keliling tadi dari pagi jam 7 tadi, Oh, dari jam 7 jam pagi. 7 pagi sampai Ini siang ya, tadi. ini dilakukan sudah beberapa hari yang lalu ya Pak ya, Kita untuk memulainya kegiatannya. setelah 5 hari puasa. Iya. Kita udah berkeliling di 15 kecamatan dan hari ini insya Allah kita mengakhiri kegiatan 15 kecamatan. Sebentar setelah wawancara ini sore hari Kecamatan Rapocini dan Ujung Pandang kita akhiri di Pantai Losari nanti Oh gitu ya. untuk kaum duafa kami, kemudian satgas kebersihan di Oke. setiap kecamatan dan kelurahan kita berikan sakatnya kami, keluarga besar Nasdem dan Ibu Fatma Pak RMS, kemudian sakat bagi kaum duafa, satgas kebersihan dan kaum disabilitas kita yang memang sangat dan wajib bagi kita untuk memberikan sakatnya, sakat fitrah, sakat macam-macam untuk semua saudara-saudara kita. Nah selain juga itu kami Partai Nasdem membantu program pemerintah. Program pemerintah hari ini setelah Pak Jokowi 6 hari sebelum bulan suci Ramadan kemarin datang ke Kota Makassar, beliau memantau langsung pasar terong untuk kesiapan bahan pangan kita. Setelah itu pemerintah kota Bapak Dani Pomanto beserta Ketua DPR Bapak Rudin Toladlo dari Nasdem juga semuanya
Mereka turun melakukan ini, disusul kami, anggota-anggota DPR fraksi Nasdem dan anggota DPR yang lain, memantau di setiap daerah pemilihan kami, bagaimana kondisi harga dan ketersediaan bahan pangan yang memang sangat urgen memasuki bulan suci Ramadan. Selama bulan suci dan 3 hari ini akan masuk ke hari kemenangan, hari makan-makan bersama semua keluarga besar, kumpul-kumpul, kalau tidak makan, tidak ada opor, tidak ada ayam, tidak ada daging. Kayaknya kurang Orang seru gitu Makassar ya. bilang pace sibi. Harus warga kita semua harus menikmati hari kemenangan ini dengan sukacita, dengan penuh kebahagiaan berkumpul bersama keluarga. Tugas kami pemerintah menyiapkan seluruh akses sarana prasarana pangan kita. Nah, itu yang dilakukan oleh pemerintah dan kami inisiatif juga anggota DPR. Nah, dari pemerintah sendiri kami menggelar beberapa program dari SKPD kita pertama kita apresiasi Dinas Perdagangan Kota Makassar, Bapak Arlin Ariesta, Kepala Kadis ini yang muda, energik, kita apresiasi kerjanya selama bulan puasa ini. Tidur beliau paling kurang pasti, menggelar bersama Pak Wali, Ibu Wali Kota, mereka menggelar pasar murah di beberapa kecamatan, di semua kecamatan. Mereka menggelar pasar murah, kemudian mereka juga menggelar zakat sembako dari semua 51 SKPD, 15 kecamatan, kepala-kepala dinas, mereka turun di setiap lorong wisata yang sekarang menjadi program prioritas pemerintah kota. Mereka memberikan zakat sembako, setiap lorong itu ada 50 hingga 200 paket. Setiap minggu itu bergilir mereka. Jadi itu S1 SKPD menangani 4 lorong kan. Kemudian mereka juga melakukan itu tadi pasar murah, zakat itu, dan kami pun merasa bagian dari pemerintah dan memang Partai Nasdem saat ini menjadi pemenang di Kota Makassar, memasuki tahun politik. Kami juga sekaligus, memang kan 2 tahun kemarin tidak bisa kita buat apa-apa karena pandemi. Rindu ketemu masyarakat, rindu bertemu rakyat, konstituen kita. Memanfaatkan momentum ini ya sudah kami juga menggelar pasar murah dan membagikan zakat kepada masyarakat. Ini sekaligus beramal ibadah dan sekaligus mengontrol tingkat inflasi kita di tengah masyarakat. Gitu. Ya, Pak Mario, tadi kan sempat next ini harusnya Pak Mario menjadi motivator gitu ya. Yes. Ya, oke. Tadi sempat diinformasikan juga ya bahwa pada saat menjelang ataupun memasuki Ramadan ya, ini ada banyak kegiatan yang dilakukan ya oleh pemerintah, kemudian dari pihak DPRD Kota Makassar juga ya. Itu hal yang dilakukan bagaimana pangan ini itu tersedia ya, kemudian harganya juga terjangkau. Nah, 9 bahan pokok. 9. Ya kan? Gimana nih? Kalau semuanya dari dari pantauan yang dilakukan ya pada saat awal-awal Ramadan nih, Pak. Insya Allah kemarin harga tidak ada yang gejolak besar di kondisi di pasar. Malah yang biasanya cabai yang kebutuhan utama ibu-ibu kemarin sangat stabil, malah cenderung turun di awal itu. Mungkin kita ditunjang juga karena cabai ini kan selalu persoalannya juga dengan alam. Kalau dia curah hujan terlalu tinggi, banyak produk yang rusak. Ya kan, petani malas panennya karena banyak yang rusak. Jadi ini mungkin ditunjang dengan cuaca yang bagus. Akhirnya panen masuk ke Kota Makassar, jadi harga stabil. Daging pun demikian, beras kita sudah intervensi, tidak juga ada kenaikan yang signifikan. Kalaupun naik ada di beberapa merek tertentu yang memang kelas premium, beras yang kelas premium yang memang ada kenaikan. Daging ayam, insya Allah aman semuanya. Ikan juga demikian, kondisi alam kita mendukung, tidak ada angin barat dan macam-macam yang mengakibatkan nelayan kita susah
menangkap ikan. Nah sekarang nih semua tersedia insya Allah dalam kondisi stabil. Mungkin Tuhan sayang kita lagi nih, karena kan beberapa bulan lalu kita dikasih cobaan banjir kan. Sekarang ini dikasih bonus lagi gitu kan, kestabilan dalam beribadah, puasa, ya kan. Apalagi kita Kota Makassar diberikan kemenangan lagi kan, PSM-nya juara. Oh jadi iya dong. alhamdulillah semua jadi senang kita ini kan, bahagia. Ikutan kemarin ya? Ikutan. Untuk euforia ya, seremoni. Euforia, Ya. bikin macet-macet, minta maaf masyarakat Kota Makassar, tapi itulah euforia, kebahagiaan kita semua, kebanggaan, simbol dari sirine pacena kita ini kan, kebahagiaan di bola kan. Nah, Ya, oke ya. Ini tentu ya, ini menjadi kebanggaan kita bersama ya. Kebanggaan kita bersama. Untuk PSM, kemenangan PSM ya. Yes. Oke. Kita lanjut lagi nih terkait optimalisasi peran DPRD untuk pemantauan dan pengendalian harga pangan Kota Makassar. Ya. Nah, tentu ada banyak kali yang dilakukan ya. Tadi sudah melakukan sidak pasar juga Sidak ya. pasar, Sidak insya Allah pasar. aman, harga stabil, Ah, 9 bahan pokok, 9 bahan pokok. semua tersedia, insya Allah aman, suplainya oke. Oke. Nah, saya juga sempat ada Ya, itu di 29 pasar kita ya, yang tradisional. di mana saja nih? Di mana saja sih 29 pemantauannya? pasar Ya. kita kan ada 29, 19 yang bersertifikat yang besar, pasar-pasar tumpah biasanya, atau itu semua sudah tersedia dengan baik. Mall apalagi, karena kan mall itu paling gampang kita kontrol sebenarnya kalau di mall, karena distributornya kan dengan retailnya itu udah bisa kita kontrol. Paling gampang. Biasanya kan yang tradisional yang susah nih, karena dia sifatnya barang-barang langsung penjual dari pedagang. Kalau dari retail besar semua juga terkontrol. Seperti itu. Jadi itu ya dari hasil pantauannya Ya. itu untuk stoknya itu aman ya, kemudian untuk harga juga terkendali ya. Yes. Itu dilakukan di pasar tradisional, kemudian untuk pasar-pasar modern juga ya dilakukan juga ya Pak Mario. Kemudian yang sebenarnya nih ya untuk pada saat momen Lebaran ya seperti saat ini nih Pak Mario. Sebenarnya untuk bisa mendukung ya ketersediaan pangan untuk masyarakat nih ya, selain melakukan sidak pasar ya oleh beberapa instansi terkait, apalagi yang dilakukan Dan oleh itu tadi, DPRD Kota Makassar ya, Pak? Intervensi Intervensi. kami fraksi Partai Nasdem Iya. melakukan intervensi itu tadi dengan melakukan pasar murah. Kita siapkan di 15 kecamatan, 153 kelurahan. Ketika isinya beras, minyak tanah, minyak gula, teh, 9 bahan pokok kita intervensi, karena kami fraksi Nasdem ini bagian dari DPR, bagian dari pemerintah kota, coba mengambil langkah itu, dan kemudian ini kita lakukan intervensi, kita sebar nih 9 bahan pokok, jadi tidak ada lagi rush, kebutuhan yang mendadak yang semua masyarakat beli, kemudian supply-nya kurang, demand-nya meningkat, harga bisa naik kan. Oleh karena itu kita dorong nih, demand-nya meningkat, kita udah kasih supply duluan juga. Nah, konkret kan, SKPD-nya dengan teman-teman DPR lain mainkan, kita juga memainkan. Jadi tidak ada lagi pada pedagang-pedagang yang boleh main-main menahan itu. Ya. Ada yang menimbun nggak? Ya ini dengan kejadian yang beberapa ada beberapa pengalaman bulan yang nggak sih? lalu kan. Ya gimana tuh Pak Mario? Tahun lalu kalau nggak Pedagangnya. salah persoalan minyak kan. Minyak itu ada kita dapatkan beberapa temuan di lapangan, terutama di kawasan Kima pergudangan sana kan. Kita udah dapat yang lalu, udah kita proses hukum kan. Nah belajar dari itu kita tidak bilang, itu jadi warning, alert kepada para pedagang. You jangan coba-coba nimbun ketika demand permintaan dari masyarakat tinggi, jangan coba-coba main. Kasus hukum, pidana yang kamu dapat, ya kan? Belum lagi izinmu kita tutup nanti. Pengalaman yang tahun lalu itu mungkin membuat teman-teman spekulan yang coba mengambil keuntungan di beberapa momentum menjadi berhati-hati kan. Selain tadi kita memang juga sudah melakukan intervensi pasar dengan pasar murah. Nah, pasar murah juga kan dengan nilai harga barang 100.000 kita ngejualnya 50.000.
ya kan, sekaligus bersedekah juga, pasar murah, barang tersedia. Anak gaulnya ada subsidi silang dari ini kita ada Partai subsidi Nasdem. silang dong ya. Kami ada Partai Nasdem membuat subsidi silang Silang. untuk kebutuhan masyarakat itu. Misalnya nih Pak Mario ya, untuk harga beras sekarang kan yang biasanya 8.500 itu sekarang naiknya 9.000 sampai 10.000 rupiah nih ya. Iya. Untuk harga yang paling standar gitu kan. Iya. Nah kalau dari sekarang nih harganya itu kok setelah mendapatkan subsidi itu gimana nah? Gimana? Yang kita lakukan dan yang pemerintah juga lakukan kan berasnya beras yang bagus nih yang hampir premium lah. Itu harganya kurang lebih 5 kilonya kita ngasih harga 50.000. Ya kan, nilainya. Terus ditambahin gula, ditambahin minyak goreng dan macam-macam. Akhirnya kan nilainya jadi 100.000. Mereka hanya beli 50.000. Oh gitu ya? Iya. Waduh, jadinya jadi ada paket 45 dong. barang paket. Paket sembako. Sekaligus intervensi harga di pasar, menyiapkan sarana sembakonya supaya menekan inflasi kita. Beramal pula kita di bulan suci Ramadan kan. Berartinya plus gitu ya. Plus. Nah, jangan cuma pijat yang plus ya. Tapi karya dan kerja yang plus. Oke, Pak Mario, kalau kita bicara lagi nih ya terkait pangan gitu ya, seperti misalnya beras nih ya. Ini kan juga pemerintah kalau tidak salah ini juga melakukan import beras ya untuk melakukan pengendalian harga nih. Ini kenapa nih dilakukan Pak Mario? Belum Kalau bisa tahu dilihat data ya. yang kemarin, memang kan masih simpang siur. Kan kebetulan Nasdem ini menterinya yang ada di Pak Sarul Yassin Limpo kan di kementerian. Kemarin sih datanya belum. Ya, tapi selain ada beras intervensi katanya kok akhirnya mengimpor. Saya terus terang belum tahu data validnya. Yang per hari ini belum tahu. Ini bukan hanya beras juga sih, tapi ada juga ya bawang, daging, kerbau. Kan memang harus kita akui. Apalagi kita Kota Makassar, kebutuhan daging kita itu 7 ton hingga 15 ton per hari. Karena kita ini kan kota makan enak. Nah, tagline Pak Wali Kota kita kan kota makan enak. Semua sajian kita 50% daging. Coto, soto, palu basah, ya kan? Enggak juga. Nah, jadi kebutuhan daging kita sangat tinggi. Lantas suplai dari daging dalam negeri kita memang masih terbatas. Tentunya dibutuhkan ekspor kalau khusus untuk daging. Nah kalau beras sih kan kita sudah surplus di Indonesia, apalagi kita di Sulawesi Selatan. Salah satu lumbung pangan kita ada kan di Sidrap dan di Pindrang, serta beberapa kabupaten lain. Ya apalagi sebentar lagi kita masuk di panen raya nih Pak Mario. Yes, cuaca bagus, insya Allah, dan panen raya pasti bulan 6 ini setelah Lebaran pasti happy lagi semua masyarakat kita, terutama yang di daerah-daerah ya. Kalau kita kan Kota Makassar tinggal sedikit, kita tinggal punya kurang lebih 5.000 hektar saja. Pertanian kita yang beras, yang ada di Barombong sini, Tamalandrea dan Biringkanaya, serta tinggal sedikit Panakukang. Karena Kota Makassar kita ini kan memang kota niaga, kota bisnis, bukan kota pertanian. Jadi memang kita hanya sedikit saja suplai beras kita, dan memang kita mengambil dari luar, dari kabupaten tetangga. Oke, kita masih lanjut lagi ya untuk ngobrolnya. Kita break dulu atau gimana nih? Kita break dulu ya. Dan smart listener, kita masih ngobrol bersama dengan Pak Mario David di sini. Sekali lagi tema kita optimalisasi peran DPRD dalam pemantauan dan pengendalian harga pangan Kota Makassar. Ini merupakan spesial program yang kami hadirkan untuk Anda bekerja sama dengan DPRD Kota Makassar, ya. Dan smart listener, Anda jangan kemana-mana. Kami akan kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih smart listener. Anda masih bersama kami ya, tentunya talk show bersama Parlemen, dan hari ini kita masih membahas optimalisasi peran DPRD dalam pemantauan dan pengendalian harga pangan Kota Makassar. Ya, kita masih lanjut lagi nih, Pak Mario. Kalau tadi kita
informasi ya dari Pak Mario, itu banyak hal yang dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar Iya, dalam hal untuk bagaimana ketersediaan stok ya, iya. pangan, kemudian untuk harga juga nih. Stabilisasi harga. Itu dilakukan sidak pasar, kemudian juga dilakukan pasar murah nih ya. Intervensi dengan pasar Intervensi murah. dengan pasar murah. Yang sebenarnya ini masyarakat juga ingin tahu nih, yang sebenarnya untuk peruntukan pasar murah ini sebenarnya bagaimana nih Pak? Untuk yang pemerintah kota melalui dinas perdagangan itu dilakukan di hampir 6.000 lorong kan, lorong wisata. Iya. Itu ada pemerintah, Bapak Wali Kota Makassar dengan Ibu Wali Kota melakukan itu di lorong-lorong wisata. Di sana ada intervensi dinas perdagangan. Kemudian setiap SKPD, Iya. 15 kecamatan, dinas PU, dinas KB, dinas pendidikan, dinas kesehatan, dinas sosial juga diminta oleh Pak Wali untuk mereka turun menyiapkan pasar murah untuk masyarakat. Itu pemerintah kota jalankan. Dari pihak kepolisian juga diturunkan nggak Pak? Ya kayak yang begini-gini kan otomatis lah. Ada, Binmas ya. dan Bapinsa pasti langsung terlibat di daerah teritorial masing-masing. Nah saat bersamaan kami Nasdem mengambil momentum itu juga. Kita juga buat program supaya double-double nih buat masyarakat. Memang di masanya ini masa yang tadi saya katakan kan, kami melakukan pasar murah juga sekaligus pembagian sedekah bagi warga kita yang tidak mampu. Itu. Kalau pemerintah itu umum, silakan siapapun boleh mau belanjakan silakan. Oke. Nah tapi khusus yang untuk Partai Nasdem ini kan memang kami di Kota Makassar ini kurang lebih ada 260.000 IKTA. IKTA maksudnya tuh? Elektronik kartu anggota elektronik Partai Nasdem. Simpatisan, pengurus, masyarakat yang simpati yang dulu memilih Partai Nasdem sehingga Nasdem ini menjadi pemenang ketua DPR, wali kotanya Adama, itu semua mereka berbondong-bondong menjadi simpatisan Partai Nasdem mendaftarkan. Nah IKTA berdasarkan kata itu kan mereka punya manfaat luar biasa. Bisa ikut undian, umroh, jalan santai, macam-macam seluruh program yang Partai Nasdem lakukan mereka boleh ikut. Oke. Termasuk pasar murah ini. Oh, Yang gitu. tadi nilainya 100.000 partai subsidi, jadinya? kami anggota DPR, Pak RMS, Ibu Cicu, Ibu Fatmawati Rusdi mensubsidi, Jadinya? masyarakat belinya 50.000 Wow. doang. Gitu. Itu Dalam segera. rangka semuanya memang tadi selain amal ibadah adalah menjaga kestabilan harga dan ketersediaan pangan. Oke. di Itu kota. dilakukan di beberapa titik ya? 15 kecamatan. 15 kecamatan. Sudah 14 hari, ini hari terakhir. Kami sebentar di Rapocini, di depan ada radio di sana, nggak boleh sebut merek kan? Iya. Ya ada radio di sana, belakangnya kita buat ada halaman. Setelah itu di Gedung Jiwa yang di Sungai Poso, Kecamatan Ujung Pandang, dan terakhir Pantai Losari. Pantai Losari sebentar ya? Ya, tadi pagi saya ke Sangkarang, Sangkaran. panas-panas riah. Seperti itu. Oke. Kalau semuanya tadi pagi ya ke Pulau Sangkaran. Pulau Sangkaran. Antusias dari masyarakat sendiri gimana Oh, tuh luar di sana? biasa. Ini kan sudah Bayangkan rangkaian kita, beberapa hari iya, nih kita Pak biasa Mario. melaksanakan Iya, itu menjelang buka puasa, Buka puasa. ngabuburit lah. Iya. Bagi sembako pasar murah mendekati jam-jam ya jam 4 ke jam setengah 6. Tadi ini kita lakukan jam 7 pagi. Gila itu masyarakat di sana, haus hiburan dan haus mungkin kedatangan cowok ganteng kan. Jadi masyarakat kita sangat senang di sana. Kita udah dijemput di dermaga, mereka udah bernyanyi-nyanyi, bersalawat di sana. Kita datang, bertemu, jumpa, melepas kangen bersama Ibu Fatma kan. Udahlah, mereka senang, kita bagi sembakonya, kita gelar pasar murahnya di sebelah kanan, sembakonya di bagian sakatnya sebelah kiri, supaya tidak bercampur kan, momentumnya sama saja. Yang problem kita masih disuruh tinggal sampai sore. Saya bilang Untuk buka jangan puasa Ki." bareng. Iya buka puasa bareng makin di sini Pak Wadewan, Pak Ibu Wali. Saya bilang nggak bisa, menunggu lagi masyarakat kita. Iya, iya. Nanti marah Smart FM ini. Saya sudah janjian dengan Smart FM untuk melaporkan kegiatan-kegiatan kedewanan kami di Iya. DPRD Kota Makassar. Harusnya tuh bilang ya kalau nanti ya diagendakan lagi ke sini. Jadi Iya, siapkan mereka ikannya. minta. Mereka ikan. minta.
mereka Iya. mentah. Jadi setelah Lebaran kita akan turun Iya. karena tadi juga di sana Ibu Wawali dan kami Kakak Ari kebetulan ada anggota DPR fraksi Nasdem dari Komisi B bersama Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Ibu Evi ngecek kelompok wanita tani yang ada di sana. Jadi di sana sekarang di pulau itu ada 2 kelompok tani yang diberikan bibit, lombok, cabe, sama jadi tomat, sawi, bla bla bla. Ada beberapa mereka bikin. Dan itu untuk kesiapan ketahanan pangan. Mereka produksi sendiri, nggak usah ke kota belanja, tanam di situ dengan teknik tanam. Karena tidak punya sarana yang baik di daratan yang besar, mereka sistem terastering, memanfaatkan sempitnya halaman, kemudian diberikan teknik pupuk dan macam-macam. Mereka produksi sendiri. Jadi ya udah kesiapan pangan di pulau diintervensi dengan itu. Makanya nanti kita akan tambah jumlahnya, mungkin kita akan dorong sampai 150 kelompok wanita tani di sana. Karena kan bapak-bapaknya udah jelas nelayan. Ibu-ibunya juga. Ibu-ibunya tinggal di pulau, berkegiatan berproduksi. Biarkan pangan itu mereka produksi dan mereka nikmati sendiri. Supaya apa? Tidak lagi bergantung suplai dari daratan besar kepada mereka. Seperti itu. Ya, jadinya untuk pangan keluarga itu bisa terpenuhi juga. Terpenuhi pangan kita mereka yang di sana. Karena kan ikan mereka bertumpah-tumpah tuh, malah dijual ke kita kan. Nah sekarang kita berharap kalau yang lombok, cabai yang kecil-kecil ya sudah mereka produksi, mungkin tinggal beras yang mereka bawa ke sana dengan air bersih. Oh gitu ya. Jadi pemerataan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia khususnya Kota Makassar ini bisa kita aktualisasikan. Ya. Pak Mario saya juga sempat tuh ya untuk ke sana tuh kemarin kalau nggak salah ke pulau ke Samalona. Sinjai ya kalau nggak salah. Oh Sinjai, Pulau Sembilan. Ya, iya, nah itu gimana itu ya? Itu mereka bisa ya gitu ya beradaptasi. Listrik itu kan terbatas ya di sana ya Pak Mario ya? Iya kan listrik udah bisa tenaga surya di sana. Bikin panel surya taruh di sana. Tapi kan itu ada ini ya, ada jamnya Pak Mario. Kalau selama kalau mereka sudah pakai tenaga surya, gak usah ada jamnya. Tenaga surya itu kan bisa ada baterai untuk bisa nikmati. Tapi sayangnya bukan dapil saya, coba dapil saya nanti mungkin tahun 2025 ya kalau udah jadi dapil saya. Oh gitu. Saya perjuangkan di sana. Wih, harusnya berartinya naik kelas lagi dong. Harusnya. Lompat kelas rencananya. Oh gitu. Mau ke DPR RI tahun 2024 ini. Nanti kalau udah DPR RI, saya intervensi kampungnya Dengawing ini yang cantik ini. Daengku. Oke, kita kan segera bisa. Ya? Sangat bisa diintervensi. Sekarang teknologi luar biasa. Ya kan? Kalau cuma soal listrik ada tenaga surya, ada tenaga bayu bisa mereka manfaatkan. Di gunung-gunung bisa tenaga air. Listrik nggak ada masalah lagi sebenarnya. Sekarang di YouTube dan sinyal juga program pemerintah pusat sudah jelas 3T, yang tertinggal, terluar, termiskin udah dibuatkan program dengan bakti Telkomsel dan bakti Kementerian Kominfo. Insya Allah pemerintahan kita ini sekarang kita bisa sejahtera lah. Infrastruktur apalagi yang masalah? Saya pikir dulu ya. Ya pikir aja. Oke, baik. Itu tadi ya. Kita kembali lagi nih, ke pangan lagi nih. Tentu ya untuk ketersediaan stok pangan ini kan juga sejalan ya dengan beberapa program pemerintah nih. Pemerintah Kota Makassar ya. Yes. Iya, itu seperti penanaman 1000 polybag gitu kan. Yes. Nah, kalau semuanya dari pantauan dari Pak Mario Davis sendiri ya, itu kan untuk di pulau tadi ya, di Sangkarang. Nah, kalau di Kota Makassar sendiri gimana nih pantauannya nih dari program-program di pulau pemerintah? saja yang sulit. Tadi hasilnya bagus. Apalagi yang di daratan. Daratan kita udah jalan kan. Setiap kelompok, kan kita punya kelompok tani besar di lahan yang besar, ada kelompok tani lorong, kelompok wanita tani. Mereka kan kita support dengan bibit, pupuk, fasilitas tanam, saprasnya, sarana prasarana tanam. Mereka syaratnya cuman membuat kelompok tani tadi. Kalau wanita KWT, kelompok tani anak muda, banyak juga yang milenial. Mereka bikin 20 orang berkumpul, dibuatkan SK oleh Pak Lurah, kemudian permohonan bibitnya
diserahkan kepada dinas ketahanan pangan atau dinas pertanian dan peternakan. Karena ada juga kelompok-kelompok ikan lele, ikan mujair. Syaratnya cuma itu, mereka punya lahan yang kurang lebih 200 meter persegi. Tidak harus menyatu 200 meter perseginya, mungkin terpilah-pilah. Di daerah Tamalan Rea Biringkanaya yang dapil saya, Panukan Manggala kan memang ada space besar. Memang yang problem di daerah kota lama ini, Mariso, Mamajang, itu kan Wajo memang sangat sempit. Nah, tapi kan memang di situ sudah terkelola dengan baik menjadi kota niaga, perdagangan di situ, jasa. Tapi yang agak keluar, saya nggak mau bilang pinggiran dong. Tamalan Rea, Biringkanaya, Panakukang Manggala, kemudian Barombong, itu banyak kelompok-kelompok tani, kelompok itu jalan, insya Allah jalan. Tapi kalau semuanya dari kelompok-kelompok tani yang terbentuk gitu ya Pak Mario, kira-kira apa sih yang menjadi tantangan mereka Pak? Apalagi untuk menjalankan program ini kan? Ini menjadi program ya, jangka panjang yang dari problem pemerintah dari gitu kita ya? adalah kesinambungan. Ya. Kita berharap mereka setelah kita intervensi, injeksi mereka dengan stimulasi mereka dengan bibit, pupuk dan macam-macam, hasilnya kan untuk konsumsi sendiri. Kelebihannya mereka bisa jual langsung ke pasar-pasar. Nah, setelahnya biasanya mereka bibit cabai itu kan gampang dibuat lagi oleh mereka. Oh gitu ya? Iya, cabai itu dengan bijinya udah bisa sebenarnya. Sebenarnya mereka bisa lakukan, tapi memang karena mereka ini bukan petani yang mahir puluhan tahun, akhirnya setiap tahun memang kita harus intervensi lagi, bibit kita intervensi lagi, pupuk. Jadi kail yang kita berikan hanya terpakai hanya 1 kali kailnya. Padahal harapan kita ini bisa sampai 3-4 kali kail itu mereka tangkap ikannya gunakan untuk berproduksi kan. Orang kita bilang napalah Bu Suki 1 kali enggak apa-apa lah, mereka makan mereka jual, sudah itu ya udah minta lagi bibit. Nah ini yang masih kelemahan dari program ini, karena kesinambungannya kita berharap sebenarnya dengan 1 kali minimal tidak lagi kita memberikan tahun depan. Iya, kita berharap kita sudah membuka kelompok-kelompok baru lagi kan, harapannya itu. Kelemahannya di situ. Kita juga coba memahami selaku anggota DPR, kan ini bukan petani bos, ini kan bukan peternak ikan yang profesional, ini masyarakat yang kita coba rubah, memanfaatkan waktu luangnya, memberikan skillnya yang basic, yang dasar untuk mereka bisa menyiapkan produktif, menyiapkan pangan mereka sendiri, minimal untuk kebutuhan lingkungan. 20 orang kelompok ini 20 rumah, berarti aman kan. Sisanya baru bisa dijual. Ini bisa dijual sisanya ya. Terus untuk untuk pemasarannya sendiri gimana nih? Apakah itu juga dibantu atau gimana Pak Mario? Dibantu. Jadi ada juga beberapa kelompok yang kontinuitasnya bagus. Sudah bekerja sama dengan pasar modern atau gimana tuh? UMKM koperasi. Udah diajarin packaging, ada packaging, udah dikasih merek buat mereka. Gitu. Ada beberapa ya, 1-2 yang memang seperti ada petani jamur kita di Antang, ikan lele kita di Tamalan Rea dengan Sudiang, akhirnya dia jadi besar, ya kan? Tapi hanya 10%. Sisanya itu tadi kondisinya, habis 1 periodisasi tanam habis, tahun depan harus diinjek lagi. Memang hanya 10% yang bisa akhirnya sesuai dengan target kita continue. Gitu. Pemasarannya udah siap. Gampang banget jual lombok. Sebenarnya 2 langkah kita dari rumah habis karena tetangga beli langsung. Atau tidak ada Pak Gandeng toh? Pak Gandeng juga bisa beli ya? Pak Gandeng juga bisa beli. Tapi Pak Gandeng mau datang jam mungkin Pak Gandeng ada nih lahannya ku tetanggaku, saya beli langsung. Lebih segar. Sudah ada yang pesan. Dia lihat sendiri tidak pakai pestisida, langsung ada yang pesan. Atau tidak pada saat baru dibibit begitu langsung ada yang pesan bilang, "Jangan bagi jual bagi sama saya." Tidak tahu juga kan, dia bilang, saya dulu mau makan kalau sudah saya makan baru kau saya jualkan kok. Iya. Makanya biasa yang sibuk orang kantoran membeli. Ibu-ibu yang tidak produktif akhirnya menjadi produktif, menjual ke tetangganya. Iya, jualan antar lorong lah.
Kalau istilah Pak Wali kan anak lorong kan. Iya, iya, tentu dimulai dari lorong nih ngelihat ekonominya Iya, ya Pak Mario iya, ya. iya, iya. Oke, Pak Mario satu lagi nih, ini ada banyak rangkaian kegiatan ya dari Pak Mario dalam waktu dekat ini ya, itu juga menemui para apa ya, berkunjung juga ya ke kecamatan-kecamatan ya yang Ya, menjadi konstituen dari Pak Mario. ya dan memang minggu ini kita Apa minggu reses. ya, apa sebenarnya yang paling banyak dikeluhkan nih untuk dari apa ya untuk beberapa kecamatan yang Pak Mario kunjungi? Kecamatan Ya. satu secara general soal infrastruktur. Memang masih ada banyak jalanan kita yang rusak, kemudian drainase dan lampu jalan. Itu program setiap tahun dengan anggaran yang terbesar. Yang berikutnya di soal kesehatan, kita BPJS KIS kita masih memang harus kita intervensi. Banyak hari ini akibat pandemi, pengangguran, daya beli, daya bayar, iuran BPJS KIS-nya keluar Stuck ya? masyarakat kita itu stop. Ini harus kita intervensi di perubahan atau di anggaran pokok nanti tahun 2024 untuk menambahkan APBD kita untuk menjamin warga miskin kita dibayarkan, warga kurang BPJS. tidak mampu kita untuk BPJS-nya. Ya. Kalau di pendidikan dibutuhkan sarana prasarana sekolah-sekolah baru yang di tingkat SMP. Karena bonus demografi kita udah mulai dari 2 tahun lalu. Pasangan muda kita banyak, Ya. produksi anak banyak meningkat. Ya. Kebutuhan sekolah meningkat. Memang sekolah harus kita bangun lagi di beberapa tempat. Tahun ini kita bangun PAUD 5 yang terintegrasi, yang bintang dan macam-macam. Pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi. Di ekonomi tadi itu, selain ini UMKM kita dorong. Masalahnya cuma 2. Satu modal dan yang kedua pemasaran. Ya. Modal hari ini pemerintah Jokowi dan semua bank perbankan mendorong kurnya. Tinggal UMKM kita, masyarakat kita latih untuk bankable. Ya. Bankable punya usahanya yang harus terdaftar. OSS sekarang daftar bisnis usaha 5 menit lewat online. Jadi. Jadi Iya. nggak perlu notaris, perorangan. Oke. Kalau berdua bertiga notaris, sehari selesai. Bikin usaha itu, bikin laporan keuangan, bikin bikin laporan keuangan, usahanya eksis. Bank sekarang di bawah 50 Itu bisa langsung share kita gitu. udah nggak pakai angsuran. Yang Oke. penting eksistensi bisnisnya bagus. Itu Kalau ada menjadi yang kendala, telepon saya, jual nama saya ke Bank Sulselbar. Oh ya. Bang Sulselbar itu punya pemerintah kota. Iya. Datang ke sana. Ini saya nonton Pak Mario di Smart FM. FM ya, channel YouTube Smart FM. Katanya saya harus bankable. Ini bankable maka Iya, Bang Sulselbar. iya. Di Bang Sulselbar itu ada pojok UMKM. Ya, oke. Boleh teman-teman akses ke sana. Nanti diajarin bagaimana. Karena pemerintah wajib kalau tidak tersalurkan kurnya mereka itu dinilai kondite oleh pemerintah pusat OJK bahwa kalian ini tidak menyalurkan kur untuk iya. masyarakat. Nah, itu memang penguatan modal. Ya. Itu Kalau harus- masyarakat kan sekarang kalau pemasaran sudahlah, Ya, handphone ada di mana-mana handphone, ya. bisa. Dunia di tangan Anda. Dunia ada di genggaman. Di gitu ya. genggaman. Ya. Kayaknya kita perlu satu sesi lagi nih Pak Mario. Panjang gitu ya. Panjang. Oke. Tapi kita terbatas waktu nih Pak. Iya, iya, iya. Harusnya sesi berikutnya datang lagi ya ke Smart FM ya. Insya Allah kalau ada Oke. kesempatan waktu saya karena kan memang ini udah masa-masa kerja-kerja DPR, sebentar lagi anggaran perubahan Oke. dan udah masuk tahun politik. Berarti sudah harus lebih banyak lagi di lapangan. Iya. Tapi insya Allah untuk smart listener ada waktulah selalu. Sarang yo. Oke, sekali lagi terima kasih ya Pak Mario sudah hadir di Yes. studio ya. Untuk Terima rekamannya ini kasih. langsung aja Ya. nonton di channel YouTube Smart FM Makassar ya. Doakan ya Sukses Pak, untuk naik kelas ya. persiapan lompat kelasnya Oh iya ke dong, DPR RI ya. harus ya, Smart amin. listener semua doakan ya. Baik. Terima kasih. Iya. Minta maaf jika ada yang berkurang ya. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Mario David, anggota DPRD Kota Makassar dari Partai Nasdem ya. Dan Smart Listener, demikian untuk talk show kita bersama Parlemen untuk hari ini bersama Bapak Mario David dan saya Mirza Arianti pamit. Selamat sore, sukses untuk Anda. Bye bye. Bye.